Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillahi, salatan ala rasulillah, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena atas limpahan karunia dan rahmatnya lah kita dapat berkumpul di tempat ini. Sama-sama kita melaksanakan musabaqah tilawatil Quran tingkat Kabupaten Alor. Tak lupa pula salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan oleh seorang tokoh revolusi yang merupakan the civis and investment, seorang direktur tanpa dasi, seorang guru tanpa sertifikasi, seorang pejabat tanpa remunisasi. Ia adalah kekasih Allah, berpangkat Rasulullah, bertitel Habibullah, putra Abdullah, buah hatinya Aminah. Tak lain dan tak bukan Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau hingga akhirul zaman. Semoga kita semua dicatat sebagai umatnya. Amin ya rabbal. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami cintai, Dewan Hakim yang arif dan bijaksana. Di era digital 4.0 seperti zaman ini, telah tersedia alternatif komunikasi gaya baru, yaitu komunikasi melalui media sosial atau komunikasi lewat dunia maya. Komunikasi menghadirkan kemudahan yang luar biasa. Tanah air yang berkemudahan smartphone dan kuota, kita dapat menjelajah seisi dunia. Dan kita dapat berkomunikasi dengan teman dan keluarga di seluruh pancanegara. Berbagai informasi dan berita pun dapat kita ketahui dengan sekejap mata. Karena itulah media sosial begitu diminati di negara kita. Kementerian Komunikasi dan Informatika mengungkapkan saat ini mencapai 463 juta jiwa dan banyak diminati oleh anak muda. Namun sayang hadirin, penggunaan internet tanpa TV satria yang kuat erat menimbulkan kecenderungan yang dahsyat. Mulai dari kecenderungan chatting, berselancar dari satu mesos ke mesos yang lain, sampai dengan game online, video porno, mencuri, bahkan berita-berita hoax. Semua ini berujung pada lunturnya nilai-nilai karakter bangsa. Dengan banyaknya tutur kata, permusuhan, sentimetan pemberontakan suku dan moral, pemerkosaan, bahkan pembunuhan. Padahal hadirin, untuk membangun karakter bangsa yang kuat, maka diperlukan rakyat yang beradab dengan karakter yang sehat. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimanakah kita membangun karakter bangsa nan mulia di tengah kemajuan teknologi yang tiada tara? Sebagai jawabannya, perkenankan kami membawakan sarahan Al-Quran yang berjudul Etika Komunikasi di Media Sosial. Dengan landasan Al-Quran, Surah Ar-Rahman ayat 33 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
artinya? Aku berlindung diri kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan bisa menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami cintai, Dewan Hakim yang arif dan bijaksana. Surah Ar-Rahman ayat 33 ini adalah ayat yang mengingatkan manusia tidak bisa lari dari Allah dan tidak bisa lari dari pertanggungjawaban kepadanya. Ayat ini juga mencerminkan manusia untuk menuntut ilmu dan mengembangkan teknologi. Dengan catatan kesanggupan manusia dalam mengembangkan teknologi sejatinya adalah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat ini hadirin, perkembangan ilmu pengetahuan teknologi sudah terjadi begitu besar dan sudah sampai pada era teknologi digital. Teknologi digital diciptakan manusia untuk mempermudah kehidupan dan sekaligus sebagai pengingat akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat ini hadirin, teknologi digital memberikan banyak dampak positif, baik dari segi ekonomi, sosial, politik maupun keagamaan. Seperti ekon-ekon yang membangun luas lapangan pekerja, dan lain Sofyan yang membangun pengusaha-pengusaha kecil yang baru. Dan bermunculan pula teman-teman politik dari penjuru negara. Cahaya viral di tengah-tengah masyarakat. Hanya lewat Dewan Pemulai, Fan and subscribe. dalam hitungan jam dapat jutaan mata yang melihatnya. Begitulah seharusnya teknologi hadirin. Kecanggihannya menghadirkan manfaat dan sekaligus sebagai pengingat akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski integrasi teknologi merupakan perubahan yang cepat, akan tetapi eksitasi akidah sebagai Wendy of Thing. Namun sayang hadirin, teknologi digital saat ini dipengaruhi dengan hal negatif yang mengkhawatirkan. Banyak pemuda, balita sampai orang tua yang tidak mau berhenti bermain game. Sampai di antara mereka mengalami kelainan jiwa. Ancaman lain yang dianggap berbahaya adalah banyaknya video porno yang pula-pula tersebar di sosial media. Akibatnya sangat parah saudara. Banyak pemuda yang berkecenderungan dan berseksual. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami cintai, Dewan Hakim yang arif dan bijaksana. Rasanya sudah muak setiap hari diselimuti berita ayah membunuh anak kandungnya, seorang suami membunuh istrinya, seorang kakak membantai adiknya, dan belum lama ini seorang ibu membuang anak kandungnya yang baru dilahirkan. Nauzubillahi min. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami cintai, Dewan Hakim yang arif dan bijaksana. Selain game online dan fotografi, media sosial juga kerap meracuni para penggunanya dengan berita hoax, sehingga lahir tokoh-tokoh yang penuh pencitraan. Bodoh dianggap kebenaran dan kebenaran dianggap kebodohan, yang salah dipuji dan yang benar disalahkan, hingga lahir
konflik di tengah-tengah masyarakat yang terjadi begitu. Lalu apa yang harus kita lakukan agar era teknologi tidak menjadi bumerang? Jawabannya adalah dengan mendirikan karakter di antara pendidikan yang dicontohkan dalam Al-Quran. Surah Luqman ayat 13 yang berbunyi, Wa iz qala Luqmanu ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunay ya la tusrik billah inna syirka la zulmun azim. Sadaqallahul azim. yang artinya, Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika sedang mempelajarinya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kejaliman yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya." hadirin sebangsa dan setanah air yang kami cintai, Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, sebagai kesimpulan sarahan Al-Quran kami, era teknologi tidak bisa kita hindari dan manusia-manusia masa kini yang harus pandai menyikap, di antaranya dengan menanamkan nilai-nilai karakter Islamia sejak dini. Regulasi terhadap teknologi merupakan kewajiban bagi pelaku penguasa di negeri ini. Pemerintah wajib melindungi rakyatnya dari dampak teknologi negatif yang mengkhawatirkan, dan mengajarkan hukum dalam negeri bagi pelaku penyalahgunaan teknologi. Dengan begitu, kita berharap bangsa ini akan menjadi bangsa yang beradab berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Bangsa yang baldatun, toibatun, warafun gofur. Amin ya Rabbal. Sebelum kami menutup sarahan Al-Quran kami, perkenankan kami membawakan sebuah pantun. Menangkap ikan di tepi kapal, Telah tegak turun membawa mangsa. Mari memanfaatkan teknologi digital untuk membangun kemajuan bangsa. setuju. Iyalah. Billahi fisabilil haq wastabiltul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.